Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Sapyan di channel Labcom TV. Di video kali ini saya akan sharing ya, melanjutkan tutorial sebelumnya tentang payment gateway di TriPay. Nah, di video sebelumnya ini saya pernah membuat tutorial tentang WhatsApp gateway. Nah, bagaimana jika kita ingin mengintegrasikan payment gateway yang telah dibuat kemarin itu ini agar ada notifikasi ke WhatsApp pelanggan gitu ya. Ketika ada transaksi WhatsApp pelanggan ini ada notifikasi ke WhatsApp pelanggan. Oke, di sini saya sudah menyediakan file downloadnya. Teman-teman bisa cek saja ya di blog. Kemudian ini untuk WhatsApp gateway-nya dari WhatsApp API multi device. Saya sudah menginstalnya dan sudah jalan. Oke, kemudian untuk pengetesan saya buat hosting di member ya. Untuk tutorial kali ini teman-teman bisa menggunakan hosting dari labcom.co.id, harganya cuma 10.000 per bulan. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mencoba tutorial kali ini. Oke, saya buat dulu hostingnya. Ini sudah berhasil. Di sini ada tombol login to control panel. Kita tinggal klik saja tombol tersebut agar masuk ke halaman panelnya. Oke, di sini kita upload ya file yang dibutuhkan yang telah di-download di blog. Saya upload dulu ke hostingnya. Oke, di sini sebelum diupload itu harus diekstrak dulu ya, karena file zip-nya itu saya passwordnya member. Oke, berhasil. Kemudian setelah diekstrak kita kompres lagi ya, agar semua file ini bisa diupload semuanya ke hosting. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita cek ya, masuk ke halaman TriPay untuk mendapatkan atau mengcopy. Oke, saya login dulu ke halaman TriPay-nya. Karena di sini untuk uji coba saya gunakan fitur testing aja dulu ya. Oke, ke merchant itu saya mengganti dulu URL callback-nya menjadi domain yang telah dibuat tadi di hosting. Kemudian ekstrak dulu file yang telah diupload tadi. Oke, ini saya menambahkan satu fungsi baru untuk mengirim pesan dari WhatsApp gateway ke nomor pelanggan ya. Ini dia WhatsApp gateway WhatsApp API multi device. Nah, untuk mengirim pesan ke pelanggan itu kita gunakan URL seperti ini. Kemudian di sini ada nomor dan pesannya, message. Oke, kemudian kita edit dulu ya pengaturan di DP connection untuk pengaturan database-nya, pengaturan di TriPay-nya, kemudian pengaturan untuk IP mikrotik-nya. Nah, di sini terlebih dahulu buat dulu database-nya ya. Setelah dibuat, kita bisa menginputnya ke menu database, lalu create database, isikan username dan nama database-nya. Kemudian untuk passwordnya ini di-generate saja ya. Lalu simpan username dan password database.
terlebih dahulu di Notepad. Oke, setelah dibuat kita masuk ke PHP My Admin untuk proses mengimport database yang telah saya sediakan di blog. Di sini masukkan username dan password database-nya ya di halaman PHP My Admin. Oke, saya import dulu database-nya dengan nama TriPy Database. Tunggu sampai proses import selesai. Kemudian kita ubah ya pengaturan di .by connection-nya dengan username dan password database-nya. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk TriPy, karena di sini saya menggunakan metode tes terlebih dahulu. Jadi ubah terlebih dahulu menjadi sandbox. Kita masukkan informasi yang dibutuhkan di sini ya. Oke. Selanjutnya ini pengaturan untuk mikrotiknya. Nah, untuk koneksi mikrotik saya menggunakan VPN. Saya coba buat dulu ya VPN-nya. Caranya ke menu VPN account, kemudian di sini cari servernya, pilih servernya. Oke, jika sudah selesai, klik submit untuk membuat VPN account. Oke, kita tinggal menghubungkan saja ya ke detail. Kemudian di sini ada tipe koneksinya. Teman-teman bisa pilih apa saja, misalnya L2TP. Di copy, kemudian masuk ke Winbox dan dipastekan di new terminal. Ini pastikan ya untuk interface koneksi VPN-nya sudah masuk ke sini ke interface, dan status VPN-nya ini harus connect. Kemudian kita cek API, port API-nya. Apabila masih standar ini dia menggunakan port 8728. Kita masukkan di tambah port remote di sebelah sini. Lalu kita cek lagi portnya. Oke, ini port untuk remote API 8728 kita masukkan di IP mikrotik ya. Terlebih dahulu kita buat usernya. Ini pastikan untuk keamanan mikrotik cukup ubah seperti ini di grupnya. Kemudian kita bisa membuat user baru. Jadi jangan sampai menggunakan user admin atau user pool. Jika teman-teman hanya menggunakan port API saja, jadi jangan menggunakan access pool. Oke, selanjutnya masukkan ya username dan password tadi di sini. Kemudian ternyata ini ada kesalahan, harusnya di IP mikrotik dan portnya sebelah sini. Oke, untuk konfigurasi DB connection ini telah selesai ya. Kita tinggal save. Kemudian
Oke, kemudian kita edit terlebih dahulu halaman login page yang ingin kita pakai. Di sini saya copy dulu halaman login page-nya. Oke, kemudian kita tinggal mengedit halaman login page yang kita pakai agar ketika kita mengklik tombol beli itu akan diarahkan ke halaman pembayaran Tripay-nya. Saya copy dulu ke komputer untuk diedit. Oke, sebelumnya kita kompres dulu ya agar memudahkan dalam mengupload. Jika sudah diupload, kita ekstrak. Oke, di sini di halaman panelnya, di halaman hosting, saya mengedit. Oke, kita terlebih dahulu cek ya halaman login page-nya. Nah, ini halaman login page hotspot yang masih standar. Di sini saya akan coba edit agar ada tombol belinya. Oke, di sini di file itu ada contoh untuk tombol belinya. Kita bisa copy paste saja. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kita ganti halaman URL-nya, actionnya menjadi halaman domain. Saya buat voucher.php seperti ini kira-kira. Di sini ada inputan MAC address. Jadi berdasarkan MAC address device, karena di sini bukan di hotspot, jadi saya isi manual seperti ini. Jika ini, oke, kemudian paketnya juga saya sesuaikan ya, harus sama dengan paket yang ada di Mikrotik. Ini harus sesuai nama paketnya. Teman-teman bisa membuat paket ini di Mikmon ya. Jika sudah, pilih save. Oke, kemudian buat satu file dengan nama voucher.php. Voucher.php ini digunakan untuk menampilkan kode vouchernya dan menampilkan tombol beli ya. Saya simpan di luar saja di public HTML. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada contoh kodenya untuk voucher.php seperti ini kira-kira. Teman-teman bisa memodifikasi atau mempercantik saja ya, karena ini contoh. Jadi tampilannya seperti ini. Masih sederhana. Oke, di sini kita terlebih dahulu edit form actionnya menjadi domain yang kita pakai. Oke, seperti ini. Diarahkan ke bayar.php. Oke, jika sudah selesai, kita save. Kita cek juga di halaman bayar.php. Ini dia kodenya. Nah, jadi di sini ada tombol beli. Oke, di sini harusnya HTTPS ya, karena di sana ada peringatan, jadi harus menggunakan HTTPS. Saya coba lagi. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi ada vouchernya ini secara otomatis di-generate dan ada inputan berupa nama, email, dan nomor handphone. Lalu ada tombol lanjutkan pembayaran. Kemudian ada pilihan rekeningnya. Oke, seperti ini contohnya.
halaman pembayaran dari TripPay. Oke, karena di sini saya tidak menggunakan nama dan email, jadi saya hapus saja. Nanti saya isi manual email dan namanya di sini di bayar.php. Jadi saya hanya menampilkan kolom WhatsApp saja di halaman voucher.php-nya. Seperti ini kira-kira. Oke, jadi hanya menampilkan kolom WhatsApp saja. Coba saya isi dan lanjutkan pembayaran. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan notifikasi ke pelanggan, ke WA pelanggan apabila akan melakukan pembayaran? Itu kode voucher dan link pembayarannya ini akan dikirimkan ke nomor yang diinputkan tadi. Oke, terlebih dahulu kita modif ya di bayar.php. Ini masukkan fungsi .php yang sebelumnya dibuat. Oke, kemudian di sini tambahkan atau aktifkan fungsi baru. Oke, selanjutnya di sini tambahkan ya untuk mengaktifkan atau menjalankan fungsi untuk mengirimkan pesan send MSG atau kirim pesan. Kemudian masukkan variabel nomor WhatsApp-nya. Di kode function.php ini harus memasukkan variabel nomor WhatsApp dan pesannya apa. Oke, terlebih dahulu kita buat dulu pesannya. Oke. Nah, di sini buat dulu teksnya untuk mengirimkan teksnya untuk dikirimkan ke WA pelanggan. Yang akan dikirimkan ke WA pelanggan itu berupa informasi link pembayaran dan vouchernya. Nah, oke, sudah selesai. Saya coba tes lagi ya. Oke, untuk pengetesan kita bisa membuat file baru dengan nama send.php ya, untuk mengetes apakah WhatsApp gateway-nya bisa mengirim pesan atau tidak dengan menggunakan fungsi yang dibuat tadi. Kodenya seperti ini.
Oke, jadi kita terlebih dahulu uji coba ya, fungsinya apakah bisa mengirim pesan atau tidak dengan menggunakan kode PHP seperti ini. Nah, di WhatsApp Gateway ini itu nomor WhatsApp-nya itu diharuskan dengan awalan plus 62 ya, 62. Jadi apabila nomornya 0 itu tidak bisa terkirim nomornya. Oke, terlebih dahulu saya edit MAC address-nya ya, karena ini untuk pengetesan. Jadi saya bedakan MAC address yang sebelumnya. Oke, di sini ada metode pembayaran. Saya coba dengan kris saja. Oke, ini masuk ya, pesannya seperti ini. Ada kode vouchernya dan link pembayarannya. Ini apabila pelanggan lupa atau sengaja di close, ini kode pembayarannya masih tersimpan di WhatsApp dan bisa dibayarkan kapan saja. Oke, di sini saya tes ya, uji coba apabila telah dibayar seperti apa hasilnya. Jangan lupa URL callback-nya harus benar. Nah, di sini seharusnya ketika sudah dibayar itu harus redirect ke halaman login dan otomatis login vouchernya. Seperti ini contohnya. Dan pastikan untuk callback-nya ini benar ya. Oke, jika pelanggan mengklik link pembayarannya dan mengklik kembali, ini secara otomatis akan login. Jadi untuk antisipasi apabila link pembayarannya lupa, jadi ada data di WhatsApp-nya. Oke, saya tes lagi ya. Nah, ini di WhatsApp Gateway, WhatsApp API multi device ini kodenya itu harus berawalan dengan 62 atau kode areanya, jadi tidak bisa awalnya ini 0. Setelah saya coba, jadi nanti pelanggan ini harus menginputkan nomornya ini berawal dengan 62, jadi tidak bisa dengan awal 0. Seperti ini hasilnya jika nomor WhatsApp-nya ini salah atau seperti ini. Jika nomor WhatsApp-nya salah. Oke, saya coba tes lagi ya. Dengan nomor WhatsApp-nya ini berawal nomornya 62. Oke, di sini karena MAC address yang saya pakai sama, jadi link pembayarannya ini tetap yang sebelumnya, jadi tidak dibuat baru. Saya coba ulangi lagi dengan menggunakan MAC address yang berbeda. Oke, seperti ini ya, pesannya bisa masuk. Dan jika pelanggan membayar, ini secara otomatis akan login, seharusnya akan diredirect ke halaman login. Oke, di WhatsApp Gateway multi device ini ketika saya coba ya, dengan memasukkan nomor WhatsApp-nya ini awalnya 0, itu tidak terkirim. Jadi harus memasukkan nomor WhatsApp-nya ini dengan awal kode area atau 62. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti nomor awalnya 0 ini menjadi 62? Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi baru ya untuk mengganti 0 ini menjadi 62 di function.php. Oke, kode function.php untuk mengubah
0 menjadi 62 ini seperti ini. Jadi walaupun pelanggan memasukkan 0, masukkan nomor WhatsApp dengan awal 0 maupun 62 ini tidak ada masalah. Kemudian kita panggil ya fungsi tersebut di bayar.php. Oke, saya coba tes lagi ya dengan memasukkan nomor WhatsApp-nya ini awalnya dengan 0. Seharusnya bisa terkirim. Nah, ini pesannya bisa terkirim ya, walaupun pelanggan memasukkan nomor awalnya 0.